Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia yang akan menemani Tribuners dalam beberapa waktu ke depan. Dan semoga Tribuners dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan bersemangat pastinya. Nah baik Tribuners, hari ini kita sudah mengundang satu narasumber dan tentu saja kita kembali dalam program spesial yaitu Ngobrol Virtual Spesial bersama UPT Unit Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentu saja dalam hal ini kita sudah mengundang langsung ada Kepala UPT Unit Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung kita sapa Ibu Erna Komalaningrum SST SKM MKes. Kita sapa dulu Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kina. Cantik sekali ya. Luar biasa. Gimana kabar Tak Ibu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sehat, baik. Sekalipun mungkin agak-agak pilek ya kalau kita dengar. Agak ngebindeng nih suara hari ini. Tapi biasanya serak-serak basah tuh merdu. Oke, baik. Biasanya kalau Bu Erna sendiri di kantor ataupun mungkin di masyarakat biasa punya sapaan akrab apa nih mungkin Bu? Nama depan aja Mbak Kinan. Oh, Bu Erna. Iya, baik. Erna. Tok. Erna, tapi nggak pakai tok ya. Oke, baik. Nah, hari ini Bu Erna senang sekali. Terima kasih Anda sudah hadir di studio Tribun Timur. Dan tentu saja hari ini bersama Tribuners, kita akan membahas terkait seputar pelayanan darah di Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita mungkin Bu Erna membahas terkait pelayanan darah tidak jauh-jauh dari donor darah ataupun juga transfusi darah. Tapi mengawali obrolan kita mungkin Bu Erna boleh perkenalkan terlebih dahulu sebenarnya untuk UPT Unit Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ini seperti apa sih mungkin? Ya, silakan. Baik Mbak Kinan, mungkin pengenalan dulu ya untuk unit transfusi darah. Unit transfusi darah itu di bawah naungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di mana ownernya itu langsung Pak Gubernur ya. Kemudian alamat kami berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 11 depan Dinas Kesehatan. Nah, di unit transfusi darah itu sendiri melayani bagaimana kita bisa melayani kebutuhan darah terhadap masyarakat, kemudian bagaimana kita menjaga mutu darah yang akan kita berikan kepada masyarakat, sehingga darah yang kita berikan kepada masyarakat itu betul-betul dijamin kebersihannya, kesterilannya, dan kesehatannya untuk sampai ke si pengguna tersebut. Oke, baik. Nah, kalau untuk sampai saat ini tupoksi dari UPT Transfusi Darah sendiri ini mungkin Bu Erna program-program yang sementara dijalankan atau yang sudah dijalankan apa saja? Iya, khusus untuk unit transfusi darah itu kan ada 3 bagian di dalam di situ. Ada bagian pelayanan, ada bagian laboratorium, ada bagian TU. Nah, dari setiap bagian juga masing-masing ada tupoksinya. Tentunya ada saya sebagai pimpinan di situ. Nah, tentunya tupoksi yang utama adalah bagaimana mencari atau bagaimana melakukan donor darah atau pengambilan darah terhadap masyarakat. Kemudian bagaimana pengambilan ketika kita ambil darah tersebut kita olah. Olah, kemudian kita berikan kepada masyarakat. Kemudian bagaimana kita juga memberikan promosi kepada masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang manfaat donor darah, kemudian fungsi dari donor darah, dan hal-hal yang terkait dengan donor darah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu menjadi lebih paham dan lebih tahu apa itu donor darah. Kalau terus terang saja ya Mbak Kinan untuk saat ini, image masyarakat atau pemahaman tentang masyarakat itu tentang donor darah itu ingin memberikan darahnya ketika ada yang membutuhkan, ingin memberikan darahnya ketika ada keluarganya yang sakit, ingin memberikan darahnya yang memang yang betul-betul dekat dengan mereka. Jadi mereka belum paham bahwa sebenarnya donor darah itu penting untuk tubuh kita. Jadi mereka hanya berpikir bahwa ya saya mau donorkan darah kalau ada keluarga saya yang sakit. Saya akan memberikan donor darah kalau memang dalam keadaan darurat dibutuhkan. Padahal kalau kita berbicara darah selalu dalam tanda kutip selalu dalam keadaan darurat, penting, sangat dibutuhkan. Dan sampai saat ini untuk memenuhi kebutuhan darah itu wilayah provinsi saja ini
masih sangat kurang sebenarnya. Oke. Iya. Baik. Nah, ini berarti menjadi salah satu hal yang sangat menarik pastinya juga untuk kita diskusikan hari ini, Bu Erna, terkait juga ketersediaan ataupun juga pelayanan darah yang ada di Sulawesi Selatan. Nanti kita bahas juga stigma-stigma tersebut karena Ya. memang kayaknya kalau di masyarakat, bahkan Kinan pun nih Ya. kalau diajak kayaknya takut deh buat donor darah. Nanti kita akan gali lagi ya kenapa seperti itu sebenarnya. Nah, ke pertanyaan berikutnya, Bu Erna, lantas seperti apa mungkin pelayanan darah yang juga dimasifkan di tengah masyarakat sampai saat ini? Ya, terkhusus untuk kami ya, kan di Sulsel ini, khususnya di Makassar ini kan ada 3 tempat pelayanan darah ya. Pertama di unit transfusi darah yang berada di daerah Tamalan Rea, kemudian PMI yang berada di daerah kota ya, kemudian 1 PMI Kota Makassar yang berada di tengah-tengah kota. Jadi sudah ada 3 zona istilahnya ya, zona kota, zona bawah, dan zona tengah kota ya. Nah, dari ketika zona itu sudah ada lingkup-lingkupnya kan, kebutuhan rumah sakit ini, rumah sakit itu, tapi tidak menutup kemungkinan bagi kami untuk melayani semua rumah sakit yang ada. Nah, khusus dengan unit transfusi darah kita sudah membuat MOU dengan semua rumah sakit yang berada di Kota Makassar ini. Dengan kalau untuk di luar kota itu Maros dan Goa. Nah, itu lingkup pelayanan kami. Nah, stigma ya tadi yang tanyakan ya, Iya, betul. stigma masyarakat ya. Kalau stigma masyarakat bahwa donor darah tuh takut. Iya. Ya, donor darah tuh mengerikan. Seram. Betul. Apalagi kalau diambil sebanyak 350 cc paling sedikit. Iya. Ya, dan apa ya, pemahaman masyarakat tuh artinya bahwa kalau diambil darah sakit rasanya. Iya. Kemudian kalau diambil darah takut pusing. Betul. Iya, padahal kalau pusing dan sebagainya itu adalah apa namanya, bukan efek samping ya, apa ya namanya, hanya bagian kecil daripada efek samping pada saat pengambilan darah. Oke, baik. Nah, ini memang untuk stigma-stigma tersebut sampai sekarang pun saya yakin bahwa Dinas Kesehatan dalam hal ini terkhusus untuk UPT, Unit Transfusi Darah, terus bekerja keras untuk memberikan edukasi terbaik kepada masyarakat. Nah, ini bisa jadi edukasi juga mungkin Bu Erna. Gimana sih untuk faktor-faktor apa saja mungkin yang harus diperhatikan ketika melakukan transfusi darah? Iya. Ketika kita melakukan transfusi darah, tentunya ada faktor si pendonor, faktor yang mengambil darah, kemudian lokasi atau tempat pengambilan. Jadi ketika kita mengambil darah pasien pun, selain di rumah sakit, ya kan di rumah sakit ada UTDRS ya, kita juga melakukan mobile unit, artinya kita menjemput bola. Iya, menjemput bola, mencari di mana komunitas atau masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya yang tidak bisa atau tidak sempat datang ke tempat kami. Nah, tentunya tempatnya pun ketika kita lakukan donor darah harus betul-betul yang relevan. Artinya bahwa kita tidak bisa melakukan pendonor darah, kegiatan donor darah berada di pasien ataupun si pendonor yang beresiko tinggi. Ya, harus pada pasien yang beresiko rendah. Kita tidak bisa mengambil darah pasar. Jadi tempat juga harus dalam keadaan bersih dan steril. Kemudian kepada si pendonornya juga, ya. Si pendonor di sini bahwa dalam kategori yang beresiko rendah. Artinya kalau beresiko rendah di sini misalnya anak sekolah yang masuk usia 17 tahun. Kemudian apalagi ya, usianya sampai batas 60 tahun. Kita tidak melakukan misalnya donor darah dalam tanda kutip beresiko tinggi itu misalnya ya si pendonor itu misalnya seorang pelaut. Iya, itu harus kita cek betul-betul, ataupun banyak faktor lah yang dikatakan beresiko tinggi, ataupun si pendonor pernah menderita penyakit
sesuatu penyakit misalnya diabetes, jantung dan sebagainya. Oke, Iya. baik. Artinya mungkin dengan beberapa penyakit yang tadi Anda paparkan, Bu Erna, ini akan memberikan indikasi juga ketika melakukan Iya, donor darah. iya. Karena begini, kalaupun kita paksakan, Ya, ya. kita ambil darahnya, darah itu akan jadi limbah. Kita tidak bisa gunakan. Misalnya kita paksakan, oke saya mau sekali, oke kita ambil. Tapi pada saat kita periksa di laboratorium, ya darah itu kita tidak bisa gunakan karena ada beberapa tahap dalam pengambilan darah. Setelah kita ambil, jadi pada saat tahap pertama itu screening dulu. Oke, Di screening dulu oleh dulu. dokternya, apakah layak atau tidak. Kita tidak akan paksakan kalau misalnya memang tidak layak untuk donor darah. Jadi kita di sini tidak mencari kuantitas, berapa banyak orang yang datang untuk donorkan darah, tapi kita di sini mencari kualitas. Nah, setelah di screening dengan baik, baru boleh untuk donor darah. Kadang juga Mbak Kinar sudah screening dengan baik, Ya, pada saat pelaksanaannya kita ambil, sudah kita ambil, bisa gagal. bisa kita tidak pakai darah tersebut. Kan darah itu akan diolah lagi di lab. Oke. Di lab untuk mutu darah tersebut. Ya, artinya sekalipun mungkin dari segi kuantitas juga memenuhi, tapi jika dari segi kualitas tidak bagus atau juga tidak bermutu, ini sama saja juga tidak digunakan juga darah tersebut. Betul. Nah, mungkin Bu Erna boleh sharing mungkin satu contoh pengalaman atau satu contoh kasus nih terkait dengan hal tersebut, misal dengan kuantitas ataupun juga kualitas donor darah ataupun juga Misalnya transfusi ya, darah. apa namanya, ada suatu pasien di rumah sakit membutuhkan darah. Iya. Nah, kita sudah ambil darahnya, masuk di lab. Kan ketika ada ada pasien yang ingin apa namanya, ingin permintaan darah, Ya, baik. tentunya akan ada surat pengantar. Ya, dibawa ke tempat kami bersama dengan sampel darahnya. Nah, sampel darah yang dibawa pun harus dibawa itu akan dicocokkan kembali dengan darah yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Nah, misalnya, oke, kita bawa nih. Ya. Nah, kita periksa. Kadang-kadang bagus, tetapi pada saat pelaksanaannya, kadang dalam satu kantong itu kurang jumlah darahnya. Kadar eritrosit dalam darah juga kurang. Jadi banyak faktor yang memang kita tidak bisa berikan kepada pasien tersebut. Oke. Iya. Ini Kinan baru tahu loh, dan pasti juga pemirsa Tribun Timur, Bu Erna dimanapun berada, bahwa memang sekalipun juga kita mendonorkan darah, ini masih ada uji coba lah istilahnya. Masih panjang Mbak Kinan. Masih panjang. Baik, saya mau juga membahas satu hal terkait ketersediaan darah di Sulawesi Selatan. Tadi Bu Erna sempat membangun opini terkait masih kurang, sangat kurang juga, terkhusus di Sulawesi Selatan. Nah, tapi kalau kita melihat kasus untuk kebutuhan darah di Sulawesi Selatan atau berbagai rumah sakit, ini kan tidak sebanding dengan orang-orang yang ingin mendonorkan darah. Itu bagaimana mungkin teman-teman di UPT Transfusi Darah, terkhusus mungkin Bu Erna sebagai kepala di sana, dalam membantu meminimalisir problem tersebut? Iya, betul sekali Mbak Kinan. Ya, kalau kita melihat kenyataannya di lapangan memang selalu kurang untuk darah tersebut. Nah, berdasarkan Permenkes yang ada, bahwa sebenarnya kebutuhan darah itu 2% minimal dari jumlah penduduk yang harus kita siapkan. Itu minimal. Artinya kalau ada 1 juta jumlah penduduk kita, berarti kita harus menyiapkan sekitar 20.000 kantong darah. Coba kita hitung berapa jumlah penduduk yang berada di Makassar, berapa juta. Ya, betul. Jadi dari jumlah penduduk itulah yang kita harus bisa kita siapkan. 1 juta, 20.000, 2 juta berarti 40.000. Kalau 5 juta berarti 100.000 minimal yang harus kita siapkan kebutuhan darahnya. Nah, sampai saat ini untuk kebutuhan darah kami belum bisa menyiapkan secara utuh. Artinya bahwa seharusnya kami pemerintah ini ada untuk masyarakat. Ya, betul. Ya, seharusnya masyarakat tidak perlu mencari darah. Ya, biasa kita lihat di Facebook atau di IG, di mana-mana, di status-status dibutuhkan ini. Seharusnya
seperti itu kalau kesadaran masyarakat akan donor darah itu sangat paham, sangat mengerti. Jadi memang kita harus membangun opini dengan masyarakat bagaimana menciptakan masyarakat untuk sadar dan tahu pentingnya donor darah. Seperti itu. Oke, kalau gitu kayaknya kurang afdol kalau Bu Erna hari ini nggak ngedukasi kita juga ya. Kenapa sih penting untuk donor darah nih, Bu Erna? Kita dapat sosialisasi gratis. Oke, gimana mungkin Bu Erna buat teman-teman di luar sana, Tribuners, atau mungkin buat Kinan pribadi yang memang tadi kita sudah bahas problem-problemnya terkait stigma-stigma yang masih saja kemana-mana di masyarakat, takut lah karena seram atau dan yang lainnya, atau bahkan juga mungkin ada beberapa orang yang memang fobia dengan jarum suntik, betul. Iya, dan darah. Itu gimana mungkin? Kalau fobia, padahal jarumnya kecil ya Mbak Kinan ya. Tapi menakutkan. Oke. Kalau kita lihat ya di masyarakat di sini, saya tuh berharap bahwa kebutuhan darah itu kita tidak perlu mencari lagi. Tidak perlu mencari, baik. Ya. Kebutuhan darah bisa terpenuhi di seluruh rumah sakit. Nah, untuk yang mendonorkan darahnya, ya, yang pertama, ketika kita mendonorkan darahnya, kita selalu berpikir bahwa kita sudah berbuat baik. Iya, jiwa sosial kita dengan kemanusiaan itu yang paling penting, bahwa setetes darah sangat berarti untuk kemanusiaan. Jadi, ya, kita beramal kan tidak perlu dengan beramal dengan uang, dengan hal-hal sebagainya ya kan. Kita bisa beramal dengan hal-hal yang memang kalau kita pikir ini darah tuh amal jariah, ya. Selama kita berikan darah kita kepada orang yang membutuhkan dan orang itu alhamdulillah hidup dengan selamat selama itu juga, dan selama orang itu berbuat baik, amal baiknya pun akan lari ke kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa donor darah itu sehat. Sehat, bukan sakit sebenarnya. Tapi mungkin prosesnya ya, karena memang rasa ketakutan yang lebih tinggi daripada mempengaruhi si pendonor itu. Padahal kalau kita mindset kita berpikir bahwa donor darah sehat, donor darah bisa untuk kemanusiaan. Ya, dengan donor darah sebenarnya minimal kita bisa mendeteksi 4 penyakit loh Mbak Kinan. Penyakit apa aja mungkin? Penyakit sifilis, HIV atau AIDS, hepatitis B dan hepatitis C. Itu 4 penyakit, dengan donor darah itu kita sudah bisa deteksi secara awal. Minimal itu 4 parameter itu sudah kita tahu. Berarti kan sehat. Kita tahu. Kadang-kadang kita acuh dengan kesehatan kita kan. Kita tidak tahu penyakit apa yang bisa ada dalam tubuh kita. Tapi dengan donor darah langsung bisa deteksi penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Dan kalaupun memang pada saat donor darah itu terpapar, artinya ada, kan bisa langsung dengan pengobatan. Ya. Kemudian yang ketiga, donor darah itu menurut hasil survei ya Mbak Kina sebenarnya ya, bisa menurunkan berat badan. Nah, itu untuk cewek-cewek yang suka diet, cewek-cewek ayo donor darah. Baik. Nah, selanjutnya mungkin dengan 3 hal apa ya, atau mungkin feedback yang akan kita dapatkan ketika mendonorkan darah selain dari kemanusiaan, juga mungkin menyebar manfaat kepada orang yang membutuhkan, ternyata ada impact untuk kesehatan juga. Nah, baik, ini yang biasa juga sering banyak yang nanya nih Bu Erna. Ini Kinan sebagai penyampai informasi juga ya, biar langsung dijawab sama Kepala UPT. Nah, kadang-kadang banyak yang berpikir juga bahwa gimana sih mungkin untuk proses transfusi darah, tadi sudah disampaikan sama Bu Erna, tapi terkait dengan golongan darah nih Bu Erna. Nah, apakah mungkin, kan kalau golongan darah banyak ya, ada A, B, A, O, dan lain sebagainya. Positif, ada negatif. Ya, itu gimana itu untuk proses transfusi darah, untuk pertemuan antara golongan darah seperti apa mungkin Bu Erna? Sampai saat ini sebenarnya Mbak Kinan tidak pernah ada kasus yang terjadi seperti itu. Tidak pernah. Karena memang mutu dari pelayanan darah kita sudah kawal dari awal sampai dengan si penderita itu sendiri. Si pengguna itu sendiri. Jadi tidak ada sama sekali ya untuk saat ini, karena dari mulai pertama kita mengambil donor darah sudah ada kode kantong darah. Ya, kemudian golongan darah di situ. Nah, pada saat si pengguna datang ke tempat kami pun ada pengantar. Kemudian ada sampel darah. Nah, di pengantar saja, Mbak Kinan, di pengantar saja, ketika diisi, ya namanya tidak sesuai antara
nama yang ada Di kantong di, darah? kan, di, sip- yang di apa namanya pengantar yang dibawa dengan sampel yang dibawa Iya. berbeda, kita suruh kembali ke rumah sakit. Kemudian tidak diisi nomor rekam mediknya, kita suruh kembali ke rumah sakit, disuruh kembali konfirmasi. Pokoknya jadi nama itu harus sama semua dengan status yang ada. Jadi memang kita sangat selektif, makanya biasa kadang-kadang ada yang datang ke tempat kami. Mereka protes, kenapa saya disuruh bolak-balik lagi, Iya. kembali lagi. Kok kayaknya saya ini lagi butuh darah, tapi kenapa saya rasanya dipersulit gitu. Ini saya darurat ini, tapi saya harus kembali ke rumah sakit. Karena memang pengantar yang diberikan kepada kami itu tidak cocok atau tidak sesuai, atau ada pengantar yang tidak diisi. Jadi harus semua itu diisi Mbak Kinan. Jangan sampai kita salah memberikan. Ya, impact-nya akan Iya, ini tapi juga ya. alhamdulillah ya sampai saat ini memang tidak pernah ada. Karena sampai di rumah sakit pun ketika akan didonorkan darahnya, dia akan sesuaikan dan dia akan tanyakan kembali kepada si pasiennya, ibu, saya donor dulu, ibu, saya kasih masuk darah tak ibu, golongan darahnya apa bu? Jadi selalu dari kami sampai ke rumah sakit pun berantai yang harus kita sampaikan kepada si pasien tersebut sehingga darah yang dimasukkan memang betul-betul sesuai dengan nama, dengan golongan darah dan sebagainya. Oke. Iya. Jadi ini kembali lagi dari segi koordinasi dari Iya. pendonor maupun juga si penerima. Iya. Bahkan pihak Pemprov pun dalam hal ini Dinas Kesehatan atau UPT Transfusi Darah ke rumah sakit pun juga tetap Iya. terkoordinasi dengan Iya, baik ya betul. Bu. Luar biasa. Nah, selanjutnya masih terkait dengan donor darah. Itu 3 manfaat atau feedback yang akan didapatkan oleh teman-teman yang mungkin selalu memberikan donor darah. Iya. Tapi mungkin untuk durasi atau mungkin maksimalnya mungkin Bu Erna, biasanya orang bagusnya donor darah setiap berapa kali atau mungkin setiap bulan boleh atau bagaimana? Ini kan ada juga nih orang Iya, yang betul. kesenangan donor darah ya. Itu gimana tuh, mungkin bisa dilihat dari sisi apanya? Iya. Sebenarnya kalau orang sudah mendonor ya, dia akan mencari Mbak Kinan. Oke. Iya, saya sudah waktunya nih untuk mendonor. Nah sebaiknya sebenarnya 1 tahun tuh 5 kali. Lumayan juga ya Bu. Iya, artinya Oke. setiap 2,5 bulan Oke. kita mendonorkan darahnya. Tapi biasa masyarakat menyimpulkan per 3 bulan ya. Per 3 bulan artinya 3 bulan 4 kali dalam setahun mendonorkan darahnya. Dan bagi yang sudah terbiasa, dimanapun mereka akan mencari. Saya sudah 4 bulan, saya sudah 3 bulan, saya akan donor lagi. Nah itu enak sebenarnya kalau masyarakat sudah paham seperti itu. Mereka yang mencari kami, bukan kami yang mencari mereka, kan Oke. begitu. Jadi ini lagi kembali ke edukasi dan Iya. masyarakat yang yuk cobain dulu 1 kali. Iya, betul. Cobain 1 kali, udah itu terserah, cari kami gitu ya Bu ya. Makanya itu mungkin kami sisir ini Iya. pendonor pemula. Nah, Oke. Unit Transfusi Darah sudah membuat MOU dengan SMA yang ada terkhusus di Kota Makassar, Goa dan Kabupaten Maros, sehingga kita melakukan promosi pengenalan terhadap anak-anak remaja yang usianya di atas 17 tahun, kelas 2 SMA lah. Ya. Gitu. Berarti sekarang untuk masalah data sekolah sudah berapa nih yang dijumpai Bu Erna? Kan MOU baru tahun ini, ya sudah banyak lah beberapa sekolah kita sudah masuki. Kan kemarin kita tidak bisa masuki sekolah ya Ya COVID karena kan. COVID, Baru betul. kita tahun ini ya alhamdulillah minimal ya Mbak Kinan, mereka tahu. Betul. Iya, mereka melihat. Kalaupun pada saat tahap awal, saya belum mau deh. Tapi kalian sudah melihat bagaimana itu donor darah. Ternyata Dan nggak sudah sesakit dan itu. sudah sharing dengan Merasakan. teman yang sudah pernah donor darah. Bagaimana rasanya? Oh tidak Ji, tidak sakit, enak, ringan badan. Nah, kepalanya sudah terus, oh Oke. nanti deh 3 bulan lagi kalau datang lagi saya mau coba deh, Iya. minimal seperti itu. Oke, jadi memang mencoba dari pemula. Ini Iya. mungkin salah satu program yang luar Iya, biasa juga betul. ya Bu Erna bersama teman-teman UPT Transfusi Darah yang lainnya juga, bahwa memang untuk menyentuh dulu sektor generasi mudanya atau remajanya. Iya, betul.
Jadi diharapkan juga mungkin nantinya mereka bisa jadi relawan darah juga ya ke Iya, depannya. betul sekali Mbak Pastinya. Kinan. Kita harapkan mereka jadi relawan ya. Oke, Iya, betul. baik. Terima kasih Bu Erna. Untuk itu kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Masih banyak pertanyaan yang saya siapkan juga terkait memang masih seputar transfusi darah dan juga donor darah yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau gitu kita berikan dulu plus yang meriah buat Ibu Erna. Luar biasa. Baik, Tribuners, jangan kemana-mana. Kita akan kembali selesai jeda berikut. Iklan 1 menit Ibu, Oh, gitu minum ya? dulu. Kita taruh ke depan. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Ngopi, tentu saja masih bersama UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya mau menyapa kembali narasumber saya yang sangat cantik. Tentu saja bagaimana Bu Erna, masih bersemangat? Semangat ya? Semangat dong, tetap Iya. harus semangat. Pokoknya kalau ngomongin darah tuh kayak ngomongin cinta kayaknya Bu ya. Harus selalu semangat. Oke, nah di segmen awal tadi kita udah membahas banyak ya juga terkait program-program yang juga dicanangkan dan dijalankan. Bahkan bagaimana sih mungkin keadaan terkini terkhusus di Sulawesi Selatan mengenai donor darah ataupun juga pendonor dan si penerima dan ketersediaan darah yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, menariknya ada satu edukasi juga mungkin yang perlu Bu Erna sampaikan di segmen kedua ini. Ada pertanyaan yang menarik terkait bagaimana mungkin Bu Erna untuk pembekuan darah yang mungkin terjadi ketika proses transfusi darah itu sebenarnya seperti apa tuh? Iya, kalau misalnya terjadi pembekuan darah ya Mbak Kinannya, tentunya tidak bisa kita ambil. Kemudian tidak bisa kita berikan juga kepada si penerima darah. Penerima darah. Iya, karena kan kalau secara logika nggak mungkin jalan ya, darah kita masuk lewat transfusi. Iya. Kemudian kalau si pendonor ada pembekuan darah juga kita tidak Tetap, ambil. sekalipun si pendonor ini mungkin dalam keadaan yang bagus ya.
tetap Oke. tidak bisa kita ambil. Ini memang kalau ngomongin darah kayaknya kompleksitasnya sangat Iya. mengacu pada banyak hal ya, Banyak Bu hal. Erna. Bukan hanya si pendonor tapi juga si penerimanya. Iya, Bukan betul. hanya si penerima tapi juga si pendonornya Iya, saling betul. berkaitan. Nah, terkait hal itu yang menariknya juga adalah mengenai penyimpanan ataupun juga bank Iya, darah ini. bank darah, iya. Biasanya seperti apa untuk penyimpanan seperti itu? Mungkin dari segi durasi atau Iya. penyimpanan yang seperti apa yang dibutuhkan mungkin Bu Erna? Iya, kita singgung sedikit tentang BDRS ya, Iya. bank darah. Nah, untuk BDRS kan sebenarnya berada di rumah sakit. Oke, Iya, semua rumah sakit tuh harus ada bank darahnya, tempat penyimpanan darahnya. Nah, dari mana dia memperoleh darah? Tentunya dari kami, unit transfusi darah yang kita distribusikan kepada rumah sakit. Tetapi tidak semua komponen bisa disimpan di BDRS. Jadi di BDRS itu hanya satu komponen saja, Mbak Kinan. Istilahnya darah merah ya. Kan darah itu ada beberapa komponen ya. Ada trombosit, ya kemudian ada plasma, kemudian ada darah merah, ada darah segar. Yang penting nggak ada darah biru ya. Oke, Nah, ya. dari komponen ini yang bisa disimpan di BDRS itu hanya darah merah. Darah segar, darah merah itu istilah bahasa kami itu PRC ya. Nah, boleh disimpan di BDRS itu selama 1 bulan, Mbak Kinan. Iya, setelah 1 bulan tidak bisa kita gunakan kembali. Jadi harus kita buang ataupun kita jadikan limbah. Nah, tetapi tidak usah khawatir untuk BDRS yang ada di rumah sakit ini sebelum masa expire itu, sebelum kita akan tarik kembali, kita ganti lagi yang baru. Kita ganti lagi untuk disimpan dengan yang baru. Ya seperti itulah, karena kita mencegah juga jangan sampai darah sebenarnya layak dipakai, tetapi karena expire akhirnya kita tidak bisa gunakan. Nah, makanya kami membuat sistem yang sudah ada dalam MOU kita. Beberapa hari sebelum expire kita tarik dulu itu darah, kita gantikan dengan yang baru apabila BDRS tersebut penggunaan darahnya sangat sedikit. Karena kan tidak semua BDRS sama. Ya, tentunya paling banyak saat ini kan menggunakan darah itu kan rumah sakit Wahidin. Ya, selebihnya rumah sakit yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Tetapi mungkin inilah fungsi kami juga sebenarnya unit transfusi darah yang berada di bawah naungan provinsi itu untuk membina BDRS. Karena memang kenyataannya juga Mbak Kinan tidak semua rumah sakit ada BDRS-nya. Iya, hanya beberapa saja. Nah, kita ingin sebenarnya rumah sakit itu ada BDRS-nya aktif dan tidak mati suri. Seperti itu. Jadi 1 bulan tempat penyimpanannya di situ. Nah, tapi banyak kejadian juga berarti Bu Erna, kalau tadi saya mendengarkan cerita Anda bahwa ada darah yang juga expired. Iya. Nah, artinya ini kan impact-nya adalah kepada si penerima atau si yang membutuhkan darah, akhirnya tidak menemukan untuk dari segi kebutuhan ya ataupun juga kuantitas. Nah, kalau untuk darah segar sendiri itu seperti bagaimana untuk kebutuhannya? Saat ini pengguna terbanyak kami adalah darah merah dan trombosit. Untuk trombosit, Iya. oke. Darah segar itu tidak terlalu banyak ya, tetapi tetap kita siapkan. Tapi kan jangka waktunya itu hanya 24 jam. Untuk darah segar? Iya. Setelah itu kalau tidak ada yang menggunakan, kita jadikan limbah, kita buang. Nah, kalau untuk darah merah 1 bulan. Untuk trombosit itu tempat penyimpanannya 5 hari saja, Mbak Kinan. Setelah itu, kalaupun banyak kita siapkan trombosit, kita akan buang. Kemudian untuk plasma 1 tahun. Oh, plasma cukup panjang ya? Cukup lama. Iya. Baik, ini kalau mendengarkan darah segar dan juga trombosit dengan durasi waktu 5 dan 24 jam sedih juga ya, karena harus dijadikan limbah kembali. Tapi ada presentasi mungkin Bu Erna, kita mau bahas sedikit terkait kebutuhan golongan darah mungkin A, B, atau O, itu atau semuanya hampir sama presentasi kebutuhannya? Atau darah apa nih, golongan darah apa yang paling banyak dibutuhkan di Sulawesi Selatan sejauh ini? Sebenarnya kalau untuk kebutuhan hampir sama, Mbak Kinan. Oh, setiap golongan. Berdasarkan kebutuhan ya. Kadang-kadang kita banyak stok darah kita, misalnya golongan darah B, tetapi tiba-tiba pada beberapa hari ini yang banyak permintaan stok darah A. Iya, jadi
tidak kontinu darah B terus tidak. Jadi bervariasi lah untuk kebutuhan darah. Kadang kita katanya darah AB darah agak sulit gitu kan ya. Iya. Kadang-kadang kita banyak stok darah AB, tapi yang menggunakan tidak ada. Akhirnya kita jadikan limbah. Jadi memang kos untuk darah, pengolahan darah sampai menjadi darah dan sampai kepada si pasien tersebut itu cukup lama waktunya, cukup besar juga kos pembiayaannya. Iya, karena kan darah itu bukan hanya sekedar darah yang kita ambil kemudian kita berikan kepada si penderita, tidak. Yang paling utama itu justru mutunya yang harus kita jaga. Oke, baik. Artinya memang juga untuk kebutuhan darah ini tidak serta-merta A, B, O, dan yang lainnya. Jadi amannya adalah memang pemerintah dalam hal ini terkhusus di Dinas Kesehatan dan UPT Transfusi Darah adalah menyiapkan safety aja mungkin untuk semua golongan. Semua golongan kita siapkan. Oke, baik. Nah, sebelum kita kayaknya di akhir segmen kurang afdol juga nih kalau kita tidak tahu mungkin atau lebih dekat lagi dengan UPT Transfusi Darah dalam hal ini langsung bersama kepala UPT-nya. Baik Bu Erna, ini mungkin di UPT sendiri Anda sudah berapa lama mungkin untuk sharing sessionnya? Iya, kalau khusus di UPT ya, namanya kita pegawai pemerintah ya Mbak Kinan ya, tidak berada di satu tempat di situ. Betul. Terus khusus untuk UPT masuk 2 tahun. 2 tahun. Iya. Nah, langsung pertanyaannya nih, dalam 2 tahun ini apa sih mungkin yang menjadi tantangan yang Ibu Kepala UPT ini lihat bahwa oh ternyata gini ya kondisi penyediaan atau pengelolaan darah yang ada di Sulsel, itu apa tantangan paling berat yang dilihat Bu Erna? Iya, tantangan yang pertama itu sebenarnya ketika saya masuk gemes gitu lihat gemes gitu. Kok ini masyarakat kayaknya apa ya, kurang banget kesadarannya terhadap donor darah. Kami sudah menyiapkan fasilitas. Artinya untuk saat ini tempat kami adalah tempat pelayanan darah kelas utama, Mbak Kinan. Artinya kalau kelas utama apa ya, alat-alatnya pun sudah standar kelas utama, reagennya pun standar kelas utama. Jadi sangat maksimal lah kita siapkan alat dan hal-hal dan sebagainya. Tetapi kita masyarakat masih kurang paham. Jadi kita yang harus setiap hari tuh harus di mana lagi kira-kira kita harus menjemput bola. Coba tim humas ya. Ada kami punya tim humas. Jadi tim humas yang bekerja mencari di mana lagi kita bisa melakukan mobile unit, di mana lagi kita bisa melakukan kegiatan donor darah sehingga stok yang ada di tempat kami ini selalu ada, selalu bisa terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat. Jadi tidak ada istilah stok kosong seperti itu. Gemes kalau sudah lihat kosong lagi, aduh kok kosong sih stok darah, ayo kita pergi lagi mencari kemana kira-kira ini. Kemana lagi ya? Iya, kemana lagi gitu. Baik, tentu saja ini menjadi tantangan untuk Dinas Kesehatan dalam hal ini pastinya UPT Transfusi Darah, apalagi mungkin di bawah pimpinan Ibu Erna. Tapi tim-tim ini artinya harus effort juga untuk melakukan edukasi dan sosialisasi. Apalagi kan memang stigma itu kayaknya sampai sekarang bukan hal yang mudah untuk dihilangkan, Bu Erna ya. Harus buat inovasi terus. Nah, saatnya kita bertanya nih. Untuk itu inovasi apa yang mungkin sudah Anda persiapkan atau Anda canangkan sebagai terobosan dalam membantu edukasi ataupun juga sosialisasi terkait transfusi darah ataupun juga donor darah di Sulsel, Bu Erna? Yang pertama saat ini mungkin dalam proses kami unit transfusi darah itu menuju ke BLUD. Ya, artinya kalau BLUD hampir sama dengan rumah sakit ya, pengelolaannya semuanya secara mandiri ya, walaupun di bawah naungan Pemprov. Kemudian yang kedua, sebenarnya kami sekarang ini lagi membentuk kampung donor darah. Wow. Jadi kalau tinggal di kampung itu wajib donor darah gitu? Iya, artinya di kampung itu yang pertama kita sudah tahu ada suatu wilayah ya, kita sudah tahu dipasangi stiker di situ, di rumahnya masing-masing kita pasangi stiker, kita sudah tahu golongan darahnya apa di situ dan siapa saja yang berada di rumah itu. Kemudian mereka sudah terpapar, mereka sudah paham tentang donor darah. Kemudian yang ketiga, setiap per triwulan
kita bikin kegiatan donor darah di kampung donor darah. Kemudian yang keempat, pada saat ada masyarakat yang membutuhkan darah, kita sisa mencari di kampung donor darah. Siapa lagi nih yang menyumbangkan darahnya, seperti itu. Oke. Ya. Nah, tapi saat ini untuk kampung darah sendiri ini terletak di lokasinya di mana nih Bu Erna? Masih di daerah Tabalan Rea, dekat-dekat kantor. Oke, tapi kedepannya pasti terobosannya akan dilakukan di berbagai wilayah ya? Iya, harapan saya sih sebenarnya di setiap kecamatan lah ya, Wow, 15 amin. kecamatan itu ada kampung donor darah. Ya. Jadi bukan hanya satu kecamatan saja. Betul. Ya, minimal ini membuka ruang lah buat kita tahun depan lagi kita bisa membentuk inovasi itu. Kemudian yang ketiga, tahun depan insya Allah ya, saya akan memberikan berupa penghargaan kepada pendonor lestari. Wow. Jadi pendonor lestari juga jangan ditinggalkan, Mbak Kinan. Ya, pendonor lestari ini siapa nih yang dimaksud dalam hal ini? Mereka yang rutin melakukan donor darah. Oke, jadi dapat award ya? Iya, insya Luar Allah biasa. kita akan berjuang lah untuk itu minimal awardnya itu ya dalam hal apa ya? Kalau bisa ketemu presiden, kita bawa ketemu presiden lah. Tapi kayaknya kebanyakan minta foto aja sama Bu Kepala ya. Aduh, kayaknya nih Bu Erna yang nonton live kita pada kesempatan kali ini kalau dengarkan kata penghargaan, besok PMI dan sebagainya sudah full kayaknya. Buat donor darah, karena tahu ada penghargaan. Biasanya masyarakat harus digenjot dulu Iya, tuh, betul. diberikan sesuatu edukasi atau ada sesuatu yang bisa didapatkan baru Iya. semangatnya kembali lagi. Tapi itulah ya mungkin tips and trick yang juga selalu dilakukan oleh sektor pemerintah dalam Iya, hal betul. ini pastinya untuk UPT transfusi darah, ini juga pastinya untuk memberikan pelayanan yang baik dan juga memenuhi kebutuhan persoalan darah di Sulawesi Selatan. Nah, ini kita berikan tepuk tangan yang meriah yuk buat Bu Erna, luar biasa sekali untuk presentasi dan juga materi yang disampaikan dalam diskusi kita hari ini. Tapi menutup diskusi kita terkait ngobrol virtual hari ini, Bu Erna, mungkin apa yang ingin Anda sampaikan terkait harapan Anda untuk pengelolaan darah ataupun juga penyediaan darah di Sulawesi Selatan? Terkhusus Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini, dan juga mungkin ajakan langsung kepada seluruh masyarakat yang mau donor darah, yuk. Silakan Bu Erna sebagai closing statement Anda. Ya, harapan saya sebenarnya kami ada untuk masyarakat. Ya, kami ada untuk masyarakat, tempat kami ada untuk masyarakat, berharap bahwa masyarakat lebih paham tentang bagaimana dia ingin melakukan donor darah, dan kami ada tempat kami, berharap mereka datang ke tempat kami. Kemudian yang kedua, jangan kita takut untuk donor darah. Donor darah itu sehat. Setetes darah sangat berarti untuk masyarakat. Iya. Luar biasa. Plus yang meriah buat Ibu Erna untuk seluruh teman-teman yang ada di belakang kamera dan juga melalui live YouTube dan Facebook Tribun Timur. Kita ucapkan terima kasih buat Ibu Erna sebagai Kepala UPT Transfusi Darah di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Bu sudah hadir, sudah meluangkan waktu dan juga pastinya mengedukasi kita hari ini banyak sekali ya. Dan hari ini saya sendiri pribadi nih kayaknya udah mau gaskan untuk donor darah. Oke, langsung dapat edukasi, ternyata banyak sekali Tribuners impact yang luar biasa yang bisa kita dapatkan, bukan hanya dari segi kemanusiaan ataupun juga kebermanfaatan, tapi yang paling pentingnya adalah dari segi kesehatan. Untuk itu semoga kita bertemu lagi Bu Erna di ruang diskusi berikutnya. Yang paling penting semoga Bu Erna makin cantik, makin sehat, selalu sehat dan sukses terus dimanapun berada. Baik Tribuners, itulah obrolan kita. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Erna Komalaningrum SST, SKM dan MKes yang juga merupakan Kepala UPT Unit Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk waktu dan juga kesempatannya dalam ngobrol virtual bersama Tribun Timur. Sampai bertemu lagi di program berikutnya bersama Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Kinan Aulia mohon undur diri. Sampai jumpa, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.